welcome back to my channel. This is Sonal Sastra. Okay, everyone, thank you so much for taking this video. Stop by to our channel. Today I'm alone. I have. Assalamualaikum everyone, Aziz here again. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Ajis. Thank you so much, Mr. Sastra. Yes, kita kemarin kan ngomongin sebuah video tuh, Mr. Ajis. Bagaimana? Yuk bertanya kemarin. Apa tuh? Mungkin nggak ya Indonesia berubah jadi negeri kerajaan aja, Ya Allah. ya kan? Negara kerajaan Ya, aja gitu itu kan? batin ya. Itu batin ya, karena memang merasa kayak, gitu ya? ya you did say that, karena kita pernah berada di negara kita pernah berada di sebuah masa benar-benar titik terendah ya, sistem pemerintahan kita, dan saat itu tidak ada orang mengkontrol. Saat kepala negara kita diturunkan dengan paksa saat itu 1998, then there is no leader at all that rule the Indonesian, and the chaos everywhere, seperti itu, karena memang presidennya tumbang saat itu. Nah, kali ini kita akan membuat video reaction tentang kehebatan sistem Braja dan Agung di Malaysia. Apa sih yang spesial? Apa sih yang membuat sistem Braja dan Agung di Malaysia ini menjadi sebuah sistem yang dipercayai oleh orang-orang Malaysia menjadi utama dibandingkan sistem-sistem lain yang ada di aplikasi oleh negara-negara di seluruh dunia. Dan kali ini kan ada sebuah video dari APHD. Everyone, boleh kalian support juga video dari channel ini. Dan everyone, ini adalah videonya. Video lama, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran kepada kita tentang hebatan daripada sistem Braja dan Agung di Malaysia. Here we go. 1, 2, 3. Sistem Braja. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Dari Hari ini, APHD Malaysia channel. menghadapi krisis perebutan kuasa dan politik yang serius. Februari Akan 2020. meruntuhkan kerajaan pusat dan negeri. Pelbagai permainan politik mula dimainkan dan telah menyebabkan kita berdepan lebih banyak masalah seperti ekonomi, perpaduan dan pentadbiran negara. Namun, perlembagaan dan institusi raja telah menenangkan pergolakan yang timbul. Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan, telah mempamerkan keunikan sistem yang diamalkan di sini. Wah. Malaysia dianugerahkan kesinambungan sistem beraja yang memberi makna tersurat dan tersirat dalam sistem pentadbiran berasaskan perlembagaan. Tidak seperti banyak negara lain yang bertradisikan budaya imigran seperti Amerika Syarikat. Sekitar 43 buah negara di dunia yang masih ada raja sebagai ketua negara, sama ada menerusi amalan monarki mutlak atau berperlembagaan. Malaysia bersama beberapa negara seperti Bhutan, Thailand, Brunei, Jepun dan Emirat Arab Bersatu mengharungi pelbagai arus dan gelombang tamadun serta peradaban manusia. Walaupun di atas kertas menampakkan keunikan sistem beraja dan sentiasa dihormati, namun ada juga segelintir menganggap dan melihat sistem beraja adalah ketinggalan zaman, kuno dan tidak relevan. Ini telah menyebabkan amalan sistem terhakis dalam sesebuah negara bangsa dan ketamadunan. Akibat manipulasi dan kerakusan politik, sesekali institusi raja dijadikan sasaran kebencian dan kemarahan dalam kalangan bukan Melayu. Malah, ada juga sebilangan kecil bangsa Melayu sendiri. Sebenarnya, bukan sekali institusi beraja digambarkan sebagai melampaui kehidupan rakyat biasa, terutamanya berkait soal perbelanjaan, bermewah-mewah, melangkaui batas undang-undang dan sebagainya. Tanpa raja, tiada negara. Ketamadunan institusi beraja itu sendiri dari sudut falsafah dan keagungan agama serta tonggak kuasa jarang diberi dorongan kuat oleh pelaku politik. Ia cukup malang kepada negara yang sebelum ini digelar negeri-negeri Melayu, tanah Melayu dan alam Melayu. Fakta berkenaan institusi beraja banyak sumbernya, namun penghayatan dan penerimaan dikekang oleh sikap dan pendirian yang sengaja dibataskan. Agak ironi kerana istilah kerajaan adalah bertunjakan perkataan raja. Tanpa raja, tiada negara. Sebelum merdeka, rakyat setiap negeri Melayu adalah rakyat sultan atau raja. Dengan kata lain, kerakyatan adalah berpandukan pemerintahan raja atau sultan. Orang dari luar sesebuah negeri pula dipanggil orang dagang, meskipun berbangsa Melayu, semata-mata untuk membezakan status dalam kaitannya dengan kerajaan ketika itu. Ketika era penempatan negeri Selat, kebanyakan rakyat memilih tidak menyertai persekutuan tanah Melayu kerana enggan menjadi rakyat sultan atau raja.
mereka lebih senang dan memilih diperintah Inggris. Hari ini, cermin politiknya tetap sama, melanturkan imej dan sikap sama dengan menyalahkan dominasi budaya Melayu serta Islam sebagai punca gugutan demokrasi. Lantas, ketuanan Melayu dipuja sebagai punca segala masalah rakyat dan negara. Raja dan Sultan kekal dengan elemen kepemimpinannya tersendiri yang menjaga agama. Ramuan itu selama ini menjadikan Malaysia utuh dengan diperkukuhkan perlembagaan. Kedaulatan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara didukung oleh 6 sultan, masing-masing seorang raja dan Yang di-Pertuan Besar, serta 3 orang Yang di-Pertuan Negeri. Ia menjadikan sistem beraja di negara ini unik, menjanjikan kesejahteraan kepada rakyat. Institusi beraja bukan hanya memayungi bangsa Melayu. Seorang sultan atau raja mengatasi kelakuan dan keputusan politik sekaligus menjadi pelindung dan penyelamat kepada kekilafan, keganasan, kejahatan atau kerakusan politik. Institusi raja adalah wakil keseluruhan negeri dan negara, bukannya sesebuah kawasan pilihan lainnya. Ditakdirkan berlakunya huru-hara dan tercetusnya perang saudara bukan perintah seorang Perdana Menteri atau Menteri yang akan dituruti rakyat. Sebaliknya, kita Yang di-Pertuan Agong akan menentukan gerak dan cara. Peranan institusi beraja sangat besar dalam memperkukuhkan serta memberi sumber dan kekuatan sebagai benteng penentu yang memantau dan memelihara kerajaan. Institusi beraja melindungi rakyat dalam segala bentuk dan keadaan, lebih-lebih lagi pada saat terhimpit. Politik kepartian datang dan pergi. Institusi raja tetap berdiri. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Ternyata memang ada posisi tertinggi yang tidak bisa diutak-atik lagi secara politik, dan itu menjadi payung besar, pelindung terbesar seperti itu, dan pengatur dan pengkontrol terbesar yang ada di Malaysia. Bahkan ketika political chaos terjadi pun di tahun 2020 ya, seperti yang terjadi perebutan kekuasaan, ada raja di situ yang tetap menaungi dan rakyat. We still have our leader, our main leader, which is our king gitu ya. Tidak bisa tergantikan gitu loh. Kalau kita berbicara tentang negara demokrasi seperti USA gitu ya, mereka kan berdasarkan political party gitu ya. Macam Indonesia lah. Ya, aku sengaja sebut USA. Sebut lagi Indonesia. Ya oke lah. Pokoknya negara-negara yang sistemnya presidensial gitu ya, dipimpin oleh presiden gitu. Semuanya kan kekuasaan itu kan sebenarnya memang diatur oleh presiden, tapi biar bagaimanapun presiden ini kan memimpin political party atau partai politik gitu, di mana di dalamnya ada orang-orang yang perlu kepentingannya perlu dipenuhi gitu ya, misalnya disejahterakan gitu. Apalagi dia juga harus menjamin bahwa partai politik ini senantiasa sustain, berkibar di atas awan. Betul, menjadi partai penguasa di satu negara presidensial itu adalah sebuah privilege loh, Mister. Partai penguasa ini bisa lebih mudah untuk menciptakan kebijakan-kebijakan kan di House of Representatives-nya mendapatkan jabatan. Betul. Ketika satu orang presiden berasal dari political party yang mayoritasnya juga menduduki House of Representatives, semua kebijakan yang akan dilahirkan oleh presiden itu pasti akan didukung oleh political party-nya. Begitu pula sebaliknya. Bahkan ketika sebuah keputusan itu tidak masuk akal. Iya. Gitu. Jadi tetap didukung. Iya, tetap didukung gitu. Jadi namanya juga mau melancarkan. Ada apa kepentingan-kepentingan. Nah, jadi semuanya tuh gini loh. Mereka bilang bahwa kita berdiri di belakang rakyat, kita bersama-sama membangun rakyat. Tapi biar bagaimanapun ada partai yang wibawanya harus senantiasa dijaga gitu ya. Nah, ketika sebuah negara itu hanya punya sistem itu, ya ketika nanti partainya chaos, maka kepala negara ini merasa perlu juga untuk menyelesaikannya. Betul. Gitu. Jadi kepalanya ini kebagi nih antara saya mau mensejahterakan rakyat atau mau membenahi konflik yang melibatkan partai saya. Tetapi ketika sebuah negara menganut sistem monarki absolut atau monarki perlembagaan atau kita sebutnya monarki konstitusional gitu ya dalam bahasa Indonesia, kita masih punya seseorang yang kita anggap sebagai tangan kanan Tuhan gitu mungkin kali ya, kalau hiperbolanya seperti itu, tangan kanan Tuhan yang akan menjaga
pemerintahan ini tetap berada di jalur yang seharusnya berdasarkan rambu-rambu yang ditetapkan dalam Islam gitu, karena negara kita sebut negara Malaysia ini berpedoman pada Islam gitu, hukum-hukum Al-Quran dan Sunatullah gitu. Jadi ketika mencanangkan sebuah bills atau undang-undang, maka akan berdasarkan atau melandaskan segala sesuatunya, segala undang-undang tersebut pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ketika ada Perdana Menteri atau Menteri-Menteri atau partai-partai atau golongan-golongan yang udah mulai menciptakan chaos gitu ya, sudah mulai wah kayaknya nih udah mulai udah nggak beres berkonflik atas nama golongan mereka, maka harapan, asa dan cita-cita itu hanya berpulang pada ke bawah duli yang maha mulia yang dipertuakan. Rakyat boleh mengadu kepada raja, pemimpin mereka yang sebenar-benarnya gitu. Apabila politik di situ situasinya tidak baik jalannya, jadi ada tempat mengadu mereka. Jadi ada tempat di mana mereka bisa mendapatkan atau memintakan perlindungan terhadap nasib mereka seperti itu, tentang keadilan kesejahteraan mereka. Jadi tidak akan terpecah belah, tidak akan chaos seperti kita di 1998 gitu kan. Karena masih ada yang memimpin negara ini, masih ada yang seseorang yang didengarkan oleh rakyat-rakyat. Dan ketika kita punya seorang raja, Mister, segala tindak tanduk dan apapun perilaku kita ketika kita menyambangi negara-negara lain, kita tetap menyandang nama besar raja kita. Gitu. Karena kita tahu bahwa ada yang membela kita ketika kita berada di tanah air kita, maka saya juga akan dengan segenap jiwa raga saya menjaga nama besar sultan saya atau agung saya gitu dimanapun saya berada. Itulah kenapa mungkin keinginan batin itu terucap gitu ya, Mister, karena ketika kita punya raja, saya tuh membayangkannya kita jadi punya koridor, dan menjadi raja itu juga bukan sesuatu yang mudah, Mister ya. Bukan, it's not only about the crown. Karena raja atau agung yang ke bawah dulu yang maha mulia yang di Pertuan Agung, Raja Malaysia gitu ya, itu tidak mudah karena beliau sadar, Agung sadar bahwa ada kepala eksekutif gitu ya, yaitu Perdana Menteri gitu ya. Segala hal yang menjadi titahnya gitu ya, itu kan pasti akan mengubah peta politika di Malaysia. Jadi benar-benar hati-hati. Betul, exactly. Yang namanya raja atau agung di Malaysia ini tidak lantas serta-merta atau reaktif. That's the word. Tidak reaktif. Oh, ada konflik nih, saya harus langsung mengeluarkan ini. Tidak. Kepercayaan memang senantiasa diberikan kepada sang Perdana Menteri gitu ya, atau kepada para kepala pemerintahan eksekutif gitu ya. Tapi saya rasa raja atau agung Malaysia ini senantiasa mencatat apapun yang tadi Mr. Sastra sampaikan sebagai aduan gitu ya, sebagai komplain gitu ya dari rakyat gitu. Apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang sebenarnya salah. Kalau sampai waktunya sudah dirasa tepat, menerabas batas-batas gitu, dan tepat waktunya dibutuhkan kehadiran raja dengan segala kebijakan dan titahnya, maka beliau atau agung akan hadir gitu. Gitu. Jadi memang segala titahnya tuh, segala perkataannya itu memang harus sangat hati-hati disampaikan gitu. Karena itu kan akan menjadi pedoman dan pegangan dalam berkerakyatan kan. Menurutku kan kita we've been talking about Malaysia, about politik Malaysia, leadership in Malaysia juga. So far, it's a very my personal opinion. Menurut aku raja di Malaysia itu lebih dekat ke rakyatnya dibanding prime minister gitu. Posisinya kan, karena raja itu ya, Mister, langsung turun ke rakyat. Rakyat banjir, raja masak. Permaisuri masak, turun langsung terjang banjir. Mungkin itu tugas beliau atau I don't know. Tapi kalau Perdana Menteri mungkin kayak mungkin harus ada hal-hal politikal dulu harus diselesaikan, mengutus minister dulu, baru dia turun seperti itu. Correct me if I'm wrong, karena menurut aku yang pernah aku lihat tuh raja tuh lebih reaktif terhadap hal-hal yang berbau dengan rakyat, bencana tentang rakyat ada di jalan kecelakaan, raja lewat, raja turun tangan loh, melindungi dan memberikan santunan ataupun apapun bantuan bisa diberikan kepada rakyatnya gitu. Begini banget raja sama rakyat itu. Karena tidak ada batasan, tidak ada kepentingan yang harus dilindungi selain raja dan rakyatnya. Itu kan maksudnya. Tidak ada kayak ini merupakan harus menjaga hati siapa. Iya, jadi semacam skenario buat saya memperpanjang masa. Nggak ada. Karena memang 5 tahun ya udah 5 tahun aja gitu ya. Jadi sebenarnya mereka kolaborasi sih, karena kolaborasi mungkin saat itu Prime
prime ministernya belum sempat, jadi raja yang turun tangan. Seperti itu. Jadi it's a part of collaboration. Jadi kayak saling menutupi lubang gitu loh untuk rakyatnya. It's a collaboration. Dan kalau boleh aku sedikit mengomentari gitu ya. Kemarin aku lihat pertabalan ya, di pertabalan Raja Baru ya waktu itu, yang sekarang dari Johor kan. Itu tetap dihadiri oleh Sultan Brunei loh. Iya dong. Karena memang ternyata setelah menilik sejarahnya, Brunei Darussalam itu adalah ya raja-raja Melayu, barisan dari raja-raja seperti Darul Johor Darul Tazim gitu, terus Selangor Darul gitulah. Gitu kan. Betul. Kemudian Brunei Darussalam gitu. Jadi dihadirkan gitu. Jadi memang jika saat ini masih ada raja-raja Indonesia, join pun. Karena masih dalam koridor Melayu. Betul. Jadi we don't talk about country. We talk about Raja Melayu. Kalau saja kita tidak terpisahkan kolonialisme gitu, yang satu Inggris, yang satu Belanda gitu, kita pasti akan berkolaborasi sih. Betul. Gitu. Wah, keren juga ya kalau. Itu jadi beyond gitu loh. Kita beyond the territory actually. Kita sudah berbagi budaya sejak zaman dulu, kita sudah berbagi sejarah sejak zaman dulu. Justru itulah yang harus kita rayakan gitu ya. Kita harus makin berkompetisi, makin berebut-berebut, makin klaim sana sini, kita makin ketinggalan misalnya. Karena fokus kita hanya pada hal tersebut. Kita kesibuk ke situ. Gitu. Yang mana kita lupakan tentang ada sesuatu yang lebih big blessing yang Allah berikan kepada kita, yang perlu kita rayakan, perlu kita jaga. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya kita embrace what we have, sistem demokrasi kita di negara kita, dan jadikan itu sebagai salah satu penunjang ke arah yang lebih baik, dan senantiasa menyampaikan kritik yang membangun gitu, walaupun kita merasa kita nggak didengar ya. Betul. Wow, dan akhirnya inilah ternyata fungsi daripada seorang raja. Betul. Dan keuntungan daripada memiliki seorang raja di sebuah negara. Karena kita we don't have that, so we don't know it. Gitu. Jadi buat kita presiden is the ultimate leader gitu. Beliau ngapa-ngapain it affect banget kepada kita. Beliau tumbang, kita desperate so much. Beda kalau kita masih ada seorang raja yang benar-benar semua orang akan patuh turuti gitu. Betul. Dan dirasa dimiliki bukan karena parti-parti, karena memang rakyat memiliki raja mereka. Merasa ini pemimpin saya seperti itu. Luar biasa. Wow, thank you so much for this video recommendation everyone, and that's all from us. Hope that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe button in Indonesia. Malaysia mulai Indonesia bisa. Bye. Tuan.